Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa, kita masih bersama Pak Bahlil selaku Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak, kita lanjutkan tadi yang soal dana. Ini pembangunan IKN ini butuh dana yang sangat besar. Nah, gimana caranya nih untuk menawarkan ataupun menawarkan investor agar tertarik invest di sana? Jadi penting saya clearkan pada kesempatan ini tentang pembiayaan dalam konteks investasi untuk IKN. Itu kita bagi menjadi 3 ya sebenarnya. Ada infrastruktur dasar, itu sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas perumahan sebagian itu adalah investasi. Investasi pun dibagi menjadi 2. Satu adalah investasi dari dalam negeri, satunya adalah investasi luar negeri. Kenapa kita membuat klaster seperti ini? Tidak benar kemudian kalau ada satu persepsi bahwa investasi di IKN ini hanya mengandalkan investasi asing. Ini nggak benar. Dan kami dengan INA, SOF, INA, dan Kepala IKN yang baru sedang merumuskan beberapa langkah-langkah kebijakan yang komprehensif untuk bagaimana investasi bisa masuk agar capaian target kita bisa terrealisasi. Kalau ditanya sudah berapa besar kecenderungan opportunity yang bisa masuk di dalam negeri sendiri, insya Allah udah beberapa yang masuk. Kita begitu masuk kemarin dengan Bapak Presiden, dengan Ibu Negara, maka kami mulai start sekarang, udah mulai mapping, udah selesai. Tinggal kita mulai membagi mana yang IRR-nya bagus, kita blending. Jadi ada kantor pemerintah, kemudian kantor swastanya, kemudian ada perumahannya, kemudian ada fiber optiknya, ada jalan-jalan ekonominya. Ini yang kita akan lakukan, daerah pariwisatanya. Yakinlah bahwa apa yang telah kami rencanakan, insya Allah tidak akan mengecewakan kepada rakyat bangsa dan negara. Oke, skema dananya sudah diatur begitu ya? Sudah diatur, skemanya sudah. Baik. Boleh tahu nggak kita sudah seberapa banyak sih investor yang mungkin invest di situ? Kalau investasi yang pertama, kalau dari dalam negeri, beberapa investor sudah masuk ya, sudah komitmen sama kami, itu sudah sekitar 60-70 triliun. Itu dalam negeri? Dalam negeri ya. Kemudian dari luar, itu Abu Dhabi itu sudah melakukan komitmen sampai dengan kemarin, yang sudah form itu sekitar 30-40 billion US dollar. Nah, tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini kita harus melakukan langkah-langkah finalisasi. Karena tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Posisi kami negara adalah kita ingin investasi masuk tapi tidak boleh mengendalikan negara kita. Jadi pengusaha harus dikendalikan oleh negara. Tidak boleh pengusaha mengendalikan negara. Kenapa? Karena kewibawaan negara juga kita harus jaga. Jadi tidak semuanya apa yang diminta oleh investor, mau A mau B, itu belum tentu kita mengiyakan semuanya. Baik, untuk SoftBank itu salah satu calon investor yang berkomitmen akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ini kabarnya menyatakan mundur Jumat pekan lalu. Tanggapannya seperti apa? Ini kan Mas Sayosi. Beberapa kali kami memang sudah melakukan pertemuan dengan Mas Sayosi. Awal-awalnya konsepnya itu dari hulu ke hilir mau diminati oleh mereka. Ya kita dengarkan dulu aspirasinya. Ketika kita berbicara win-winnya mungkin mohon maaf bagi kami belum melihat sesuatu yang fair, maka boleh dong negara mengatakan konsep ini penting untuk kita pelajari. Ya dalamnya namanya bisnis, dalamnya investasi, itu negosiasi. Dan selama belum kata akhir titik, itu belum tertutup, ruang itu terbuka. Jadi bagi saya terserah apa kata orang mundur atau tidak mundur, bagi saya nggak terlalu penting. Karena selama masih ada optimisme, upaya dan strategi untuk melakukan komunikasi yang lebih komprehensif, maka insya Allah ruang itu masih ada. Secercah harapan masih bisa kita gapai. Oke, berarti tidak mengganggu skema pendanaan yang sudah direncanakan ya. Tapi tadi disampaikan bahwa dari dalam negeri investor ada 60T, dari luar negeri itu ada 3 billion US dollar. 30 sampai 40 billion. 30 sampai 40 billion. Cukup nggak dananya untuk IKN? Sebenarnya kalau tahap awal itu kan sekitar 500 triliun. 500 triliun itu kan kalau infrastruktur dasarnya yang
kita sudah bicarakan itu sekitar 60 sampai 80 triliun kan itu akan dibangun oleh negara. Seperti istana, DPR, jalannya itu Mbak akan dibuat jalan bagus. Itu 5 jalur di kiri, 5 jalur di kanan. Dan mohon maaf, didesain oleh Pak Menteri PU sama Bappenas, itu paten punya. Berarti dananya artinya masih kurangkah atau sudah cukup nih? Kalau untuk total, itu kan pembangunan IKN ini nggak waktu 3-4 tahun, itu butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau untuk yang dasar-dasar yang kebutuhan-kebutuhan pokoknya dulu, itu insya Allah bisa kita capai. Insya Allah ya. Kemungkinan nih adanya investor baru yang masuk. Saat ini sejauh ini sudah ada berapa calon-calon investor? Kalau calon investor banyak yang datang ke kami untuk menyampaikan minat. Dari Korea, kemudian dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang. Kita tampung aja. Jadi selama ini kan ada suatu persepsi bahwa seolah-olah mereka yang mengatur kita. Kita nggak boleh, kita yang mengatur mereka. Silakan aja mereka bidding. Harus kita mainkan peran. Mana yang menguntungkan untuk negara, itu yang kita kasih. Baik. Rencana pembangunan IKN ini kan masih jadi polemik juga di publik. Di tengah sulitnya ekonomi di saat pandemi, kemudian kita harus gelontorkan dana sekian besar untuk pembangunan IKN. Itu gimana, Pak? Gini, membangun negara, saya katakan bahwa harus membangun negara itu Indonesia sentris. Bapak Presiden itu sebagai pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat, tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan yang menjadi prioritas. Silakan aja aspirasi untuk orang, namanya negara demokrasi, monggo-monggo saja. Tetapi dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk persiapan kawasan IKN merupakan skala yang sangat prioritas untuk kita bangun. Jadi tidak ada tawar-menawar itu. Seandainya nih Pak, dana investornya mungkin belum mencukupi, langkah selanjutnya apakah nambah utang atau bagaimana? Kita itu, Indonesia ini selalu mengandai-andai. Mengandai-andai, menghayal berpikir yang belum tentu hayalan kita itu benar. Kalau sampai dengan hari ini, kami belum berpikir sampai ke situ. Kami pikir adalah bagaimana optimis dulu begitu. Optimis dong. Saya kalau nggak optimis nggak bisa dari Papua, dari ujung pelosok Nusantara ini bisa masuk duduk diskusi sama Mbak Putri. Targetnya Pak, kapan kira-kira IKN ini rampung? Bapak Presiden atas arahannya mengarahkan bahwa 2024 sebagian kementerian, sebagian pemerintah sudah harus pindah ke IKN. Jadi Mbak bayangkan 2022 sekarang kita harus bekerja maksimal, 2024 sebagian sudah harus pindah. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Itu dibutuhkan suatu pekerjaan yang ekstra. Dan penting saya sampaikan di sini bahwa selain membangun infrastruktur, lingkungan pun kita perhatikan. Jadi kawasan IKN ini bukan kawasan hutan konversi. Iya, itu masalah lingkungan juga kan jadi perdebatan juga. Ini kawasan HTI. Ini kawasan yang dulunya sudah ditebang kayu-kayunya, sekarang itu konsesinya HTI yang itu menanam pohon untuk membangun bahan baku pabrik kertas. Jadi hutan-hutan yang alam yang seperti ratusan tahun yang lalu itu udah nggak ada di situ. Jadi kita membangunnya tetap tata kelola lingkungannya kita perhatikan. Jadi saudara-saudara saya, teman-teman saya yang LSM ini tolong juga yang objektif. Jangan kita saling menjual negara kita, nggak bagus. Ya karena kan logikanya Pak, kalau misalnya ibu kota pindah, pasti pembangunan lain nih seperti di Jakarta mungkin dulunya nggak padat, tapi karena ibu kota di sini jadi padat. Nah tidak menutup kemungkinan juga nanti di sana ketika ibu kota sudah dibangun ikut ngikut dan akhirnya jadi padat juga pada akhirnya. Itu memang resiko dari sebuah daerah yang sedang melakukan pembangunan. Tetapi sekarang kan ada AMDAL. Kita melakukan penataan sistemnya mulai dari sekarang sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Makanya master plan-nya sekarang itu wakil kepala IKN itu orang real estate ya, dia yang bangun BSD di Banten. Jadi saya yakin dengan kepala IKN ini punya kemampuan visi yang bagus lah. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Bahlil selaku Menteri Investasi. Sehat selalu Pak. Sehat, makasih. Semoga tercapai ya semua impian dari yang sudah direncanakan tadi dan juga tercapai nih dana-dananya segera masuk nih ke Indonesia. Insya Allah doain supaya ya. lancar pembangunannya. Doain. Yang penting kita butuh satu aja, stabilitas dan optimisme untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia itu
kita sangat mengharapkan untuk mendukung Baik. program ini. Amin, semoga terwujud. Terima kasih Pak Bahlil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Putri.